selaku Inspektur Upacara atas nama negara, bangsa dan kepolisian negara Republik Indonesia. Luka yang berantakan, peluk hangat sikap Kepada jenazah almarhum Bribtu Anumerta Tony Bintang Alfa, hormat bendera. menghiasi diri. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kisah dan kasus dari Bengkulu tentang seorang anggota polisi yang dibunuh oleh satu keluarga di saat sedang menjalankan tugasnya. Bagaimana kronologi dari kasus ini? Yuk, kita simak videonya. Pada awal kisah ini, kita berkenalan dengan seorang pria bernama Sony Bintang Alfala, lahir di kota Bengkulu pada tanggal 1 September 2001. Pria ini merupakan anggota polisi berpangkat Bribda. Pada bulan Februari 2023, dirinya berdinas sebagai Satreskrim Polres Luma, tepatnya 1 tahun 5 bulan. Diketahui Bribda Sony pernah menempuh pendidikannya di SMA Negeri 7 Kota Bengkulu dan lulus pada tahun 2019. Lalu melanjutkan pendidikannya dengan berkuliah di Universitas Bengkulu jurusan hukum. Namun harus terhenti karena mengikuti seleksi Bintara Polri pada tahun 2021. Setelah menjadi anggota polisi, anak pertama dari pasangan Ahwan Zarmidi 52 tahun dan Marianti Ibrahim 48 tahun, Bribda Sony berjanji akan membantu biaya pendidikan adiknya yang terpaut usia 11 tahun lebih muda dari Bribda Sony. Meskipun terbilang baru, namun Bribda Sony ini sudah terlibat beberapa penanganan kasus besar seperti pembakaran kantor desa, penyegelan kantor desa, dan penggerebekan sabung ayam terbesar di Kecamatan Semidang, Alas Maras. Semasa hidupnya, Bribda Sony ini dikenal sebagai pribadi yang baik, ramah, dan taat beribadah. Sebelum kematian menjemputnya, seakan-akan Bribda Sony sudah memberikan tanda akan kepergiannya untuk selamanya. Di mana 3 hari sebelum Bribda Sony ini meninggal dunia, dirinya pun menyempatkan diri pulang ke rumah, menjenguk keluarganya. Terlihat raut wajahnya yang ceria saat bertemu dengan keluarga. Namun anehnya, saat ditawarkan makan, Bribda Sony ini menolak dengan alasan mau cepat-cepat pergi karena besok sudah bertugas lagi pergi ke Seluma. Pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2024, Polres Seluma mendapatkan laporan dari warga sekitaran tentang terjadinya penganiayaan menggunakan senjata tajam. Penganiayaan itu terjadi pada 2 orang pria yang bernama Mulyadi 53 tahun dan Endi 35 tahun. Kedua pria ini merupakan bapak dan anak yang mengalami penganiayaan di kebun kopi di Ulu, Kelurahan Puguk. 2 korban pun dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis dengan luka yang cukup parah. Diketahui pemicu konflik tersebut terkait batas lahan perkebunan dan antara pelaku dan korban ini masih bertetangga. Polres Seluma menanggapi laporan tersebut dan segera melakukan penyelidikan. Dari penyelidikan polisi, pelaku penganiayaan tersebut berjumlah 3 orang yang bernama Adnan 52 tahun, Reki 13 tahun, dan Jeki 18 tahun. Ketiga pelaku ini merupakan bapak dan kedua anaknya. Dengan adanya laporan tindakan pidana, polisi segera bergerak melakukan penangkapan terhadap ketiga pelaku. Dan penangkapan itu pun dilakukan pada keesokan harinya, yaitu hari Jumat tanggal 3 Agustus 2024. Sebelum berangkat bertugas melakukan penangkapan, Bribda Sony mengirimkan pesan WhatsApp kepada ibunya dan mengatakan, "Saya ada tugas untuk penangkapan sesudah Jumatan ini." Yang ternyata itu merupakan pesan terakhir, seakan-akan Bribda Sony ini berpamitan pergi untuk selamanya. Usai dari mengirimkan pesan itu, Bribda Sony pun tidak bisa lagi dihubungi. Keluarga mencoba mencari tahu kabar dari Bribda Sony,
hingga akhirnya keluarga mendapatkan kabar jika Bribda Sony telah meninggal dunia setelah mendapatkan luka akibat diserang oleh ketiga pelaku pada saat akan melakukan penangkapan. Kejadian ini bermula pada hari Jumat siang sekitar jam 14.00. Personel Satreskrim Polres Seluma bersama unit Reskrim Polsek Seluma Timur menuju ke lokasi untuk melakukan olah TKP di kawasan perkebunan kopi, Kelurahan Puguk, Kecamatan Seluma Utara. Tim kepolisian yang bertugas pada saat itu berjumlah 14 orang. Pada jam 15.00, rombongan tiba di simpang jalan lalu memarkirkan kendaraannya karena menuju ke lokasi hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki kurang lebih berjarak 5 km. Sesampainya di lokasi, petugas menemukan ketiga dari terduga pelaku, yaitu Adan, Jeki, dan Reki. Namun pada saat hendak akan ditangkap, ketiga pelaku ini melawan menggunakan senjata tajam berjenis parang. Polisi sudah berulang kali memberikan tembakan peringatan dan meminta agar ketiga pelaku ini menyerahkan diri. Namun bukannya menyerah, ketiga pelaku justru semakin berani. Ketiga pelaku menyerang dan mengejar anggota polisi yang berakibat 2 personel polisi yaitu Bribda Sony dan Ibda Bambang Eliadi Kanit Pidum mengalami luka sabetan parang. Dalam situasi genting, polisi pun terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur, yaitu 2 di antara ketiga pelaku ditembak mati oleh polisi, yaitu Adan dan Jeki. Setelah 2 pelaku ini roboh, Reki, salah satu dari pelaku, melarikan diri ke dalam hutan. Mendapati adanya 2 anggota polisi yang terluka parah, polisi pun lebih memprioritaskan melakukan evakuasi pada kedua korban. Sementara polisi hanya memborgol kedua pelaku yang tertembak oleh polisi. Jadi langsung disanggung pas anggota kan jalannya turun. Pas jalan turun, anggota mungkin pas sudah capek langsung dikejar sama tersangka. Tapi sempat kejar-ngejar ya kan? Tidak sempat kejar, jadi pas dikejar anggota mundur, satu nahan, ya pas yang meninggal ini dia terjatuh. Kalau yang pelaku ini sendiri Pak, dia sempat megang sajam atau memang Iya. sengaja sudah megang sajam? Memang sengaja sudah megang sajam. Berarti mereka ini udah tahu kalau kedatangan anggota kita, Pak? Sudah, karena kan jarak dari gubuk sama kita turun kelihatan sama mereka. Jadi kita anggota udah turun, mereka ngejar. Bribda Sony terkena sabetan di pergelangan tangan, lengan, kepala, dan kaki. Sementara Ibda Bambang terkena sabetan pada tangan dan lengannya. Kedua korban segera dievakuasi menuju RSUD Tais. Namun sayangnya, Bribda Sony mengembuskan nafas terakhirnya akibat pendarahan hebat dari luka yang dideritanya. Usai polisi melakukan evakuasi pada kedua korban, pihak kepolisian pun kembali mendatangi lokasi kejadian untuk mengevakuasi kedua pelaku. Namun saat polisi tiba di lokasi, polisi hanya menemukan tubuh Adan, sementara Jeki yang ikut tertembak tidak ditemukan. Yang diduga, Jeki pada saat ditembak tidak mati dan hanya pingsan saja. Polisi segera melakukan pencarian dan penyisiran pada kedua pelaku ini. Ternyata guys, sosok dari pelaku Adan ini pernah dipasung oleh warga sekitaran karena sikapnya yang sering membuat onar. Setelah dibebaskan dari pasung, Adan pun memilih mengucilkan diri dari masyarakat dan memilih tinggal di pondok perkebunan. Bahkan anak-anaknya, yaitu Reki dan Jeki, dijemput dari pesantren untuk menemaninya di pondok tersebut. Dan sudah 6 tahun Ada bersama dengan kedua anaknya tinggal di pondok kopi itu. Pihak kepolisian meminta pada keluarga pelaku agar Reki dan Jeki segera menyerahkan diri. Jika tidak, polisi akan mengambil tindakan tegas. Pada tanggal 4 Agustus 2024, Reki, bocah 13 tahun itu menyerahkan diri setelah dirinya keluar dari hutan karena merasa kelaparan. Reki mendatangi warga sekitaran dan tidak mengalami luka sedikit pun. Reki mengaku pada saat dirinya mendengar suara letusan dari tembakan, dirinya memilih untuk melarikan diri ke hutan. Sementara
yang masih menjadi misteri keberadaan jasad dari Jackie yang pada saat kejadian itu Jackie dan Ardan ditembak oleh polisi dan roboh bersimbah darah. Iya kan? Kami siap melindungi. Deh, kabar tolong risau bahwa dia ni dia ada ngapo-ngapo. Belen itu ngapo. Ini dia kabar risau ni. Itu ada luka-luka kan? Abah tu belen ni dia ada. Luges itu ada kan? Luges ni dia ada. Dia ada tekan sakit kan? Ding, ingat sini. Kabar ni tu luka-luka kan? Sehat kan? Di keting kabar itu luka-luka kan? Cuba ini. Balong ni tu luka. Balong itu luka, balong. Balong. Sehat walafiat kan ni? Di sini sihat dek. Alhamdulillah kalau kabar sihat. Pakailah baju ya. Pakai baju lagi. Sementara jasad Bribda Sony ini telah dimakamkan dengan tata cara kedinasan. Bribda Sony ini gugur pada saat sedang menjalankan tugasnya dalam penegakan hukum atas tindakan pidana yang dilakukan oleh ketiga pelaku. Isak tangis keluarga dan rekan kerja mengiringi pemakaman dari Bribda Sony. Banyak yang merasa kehilangan akan sosoknya, lantaran Bribda Sony ini dikenal baik semasa hidupnya. Dan kekasih dari Bribda Sony sampai bersimpuh di depan nisannya yang tidak menyangka begitu cepat kehilangan pujaan hatinya. Atas jasa dan pengabdiannya selama menjadi anggota polisi yang gugur dalam menjalankan tugas, Bribda Sony dinaikkan pangkatnya 1 tingkat menjadi Bribtu Anumerta. Guys, di akhir video ini, mari kita doakan agar Bribda Sony ini diampuni segala dosanya dan diberikan tempat yang layak kelak di akhirat. Dia gugur dalam menjalankan tugas, insya Allah mati syahid. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?